I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sistem reproduksi pada manusia. Bagaimanakah cara manusia untuk memperoleh keturunan? Tentunya dengan berkembang biak. Perkembangbiakan manusia melalui proses pembuahan. Pembuahan adalah peleburan sel sperma dari laki-laki dengan sel telur dari perempuan. Pematangan fungsi dan organ reproduksi baru dimulai pada masa pubertas. Pubertas terjadi sekitar umur 9-15 tahun. Pubertas pada anak perempuan biasanya lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Pubertas pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi, sedangkan pada anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Masa pubertas ditandai dengan perubahan fisik dan psikologi. Perubahan psikologi misalnya emosi yang mudah berubah, rasa ingin tahu yang tinggi, dan mulai menyukai lawan jenis. Sedangkan perubahan secara fisik misalnya tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak. Produksi keringat lebih banyak. Alat-alat reproduksi pada laki-laki yaitu testis, skrotum, epididymis, vas deferens, vesikulasi seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar ovar. Sperma yang bercampur dengan cairan kelenjar disebut air mani. Organ reproduksi pada perempuan yaitu ovarium, ovidum atau tubuh Fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Nah, bagaimana kalau sel telur yang dihasilkan mengalami pembuahan? Jika ada pembuahan, maka perempuan akan mengalami kehamilan. Pembuahan dapat terjadi jika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan atau hubungan intim. Laki-laki akan memberikan spermanya ke perempuan sehingga sperma dapat bertemu dengan sel telur. Dari jutaan sperma yang diberikan, hanya 1 sperma yang dapat membuahi sel telur. Kehamilan berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 40 minggu. Selama di kandungan, bayi akan mendapat makanan dan oksigen dari darah ibu melalui plasenta dan tali pusar bayi. Bayi dilindungi oleh cairan ketuban dari goncangan dan perubahan suhu. Selama masa kehamilan, bayi akan tumbuh dan berkembang. Setelah itu, bayi dilahirkan ke dunia. Saya akan menjelaskan tentang mengapa hewan bisa berkembang biak. Perkembangbiakan ada 2, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan sehingga dibutuhkan 2 individu jantan dan betina. Sifat anak mereka merupakan variasi dari kedua induknya. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif tidak melalui pembuahan, sehingga cukup dengan 1 individu. Sifat anaknya pun akan sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif biasanya dilakukan oleh hewan yang berukuran kecil dan masih sederhana. Contohnya, sel amoeba membelah diri menjadi 2 sel amoeba. Cacing pipi memotong tubuhnya menjadi beberapa fragmen. Dari tiap fragmen akan tumbuh cacing baru. Dan tunas hydra akan tumbuh pada bagian tubuh induknya. Setelah bisa mandiri, tunas akan lepas dan tumbuh menjadi hydra baru. Perkembangbiakan hewan secara generatif diawali dengan pembuahan, yaitu meleburnya sperma dari jantan dengan sel telur dari betina. Setelah pembuahan, akan terbentuk sigot yang akan tumbuh menjadi embrio. Hewan kemudian dikelompokkan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan ovipar berkembang biak dengan cara bertelur. Embrionya akan tumbuh di dalam telur. Pada unggas, pembuahan terjadi dalam tubuh induk dan telur butuh dierami agar menetas. Sedangkan ikan dan katak, pertumbuhan terjadi di luar tubuh induk dan tidak perlu dierami. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Masa kehamilan tiap hewan berbeda-beda, ada yang hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan.
Jadi embrio hewan ini akan berkembang di dalam telur. Sama seperti ovipar, tapi telur tersebut akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu, anaknya dilahirkan, contohnya yaitu kadal dan beberapa jenis ular. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif pada tumbuhan dibagi lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bedanya, vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sebaliknya, vegetatif buatan perlu bantuan dari manusia. Contoh vegetatif alami adalah yang pertama, spora pada tumbuhan paku dan lumut. Yang kedua, rizoma atau akar tinggal pada jahe dan kunyit. 3. Umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, umbi batang dan umbi jalar. 4. Umbi akar pada lobak dan wortel. 5. Tunas pada pohon bambu dan pisang, dan sebagainya. Contoh vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok, artinya membuat akar baru pada batang yang dibungkus dengan tanah. Yang kedua, merunduk dengan cara memendam sebagian batang ke dalam tanah. Yang ketiga, setek dengan cara menanam bagian tumbuhan tertentu, misalnya daun, akar, batang ke dalam tanah. Selanjutnya, perkembangan generatif pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Kepala sari dan tangkai sari adalah bagian dari alat kelamin jantan. Kepala putik, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji adalah bagian dari alat kelamin betina. Perkembangbiakan alami diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dapat dibantu oleh berbagai perantara, misalnya hewan, angin, air, dan manusia. Setelah penyerbukan barulah terjadi pembuahan. Serbuk sari yang mengandung sel sperma akan melebur pada sel telur dalam bakal biji. Pembuahan akan menghasilkan sidor, dan sidor akan menjadi biji. Jika biji jatuh atau ditanam di tempat yang cocok, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know